Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Yuni di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait natura atau kenikmatan berupa biaya membership fitness bagi karyawan level tertentu. Yang mau ditanyakan apakah perusahaan harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan yang menerima tersebut dan apakah bagi perusahaan bisa membiayakan biaya tersebut. Ibu Yuni di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Natura ini adalah pemberian dalam bentuk barang, ya biasanya perusahaan ya memberikan karyawannya dalam bentuk misalkan pemberian bingkisan hari raya ya dalam bentuk barang, atau misalkan perusahaan memberikan beras ya kepada karyawannya atau memberikan hadiah ya dalam bentuk barang. Nah, ini istilahnya namanya natura ya, pemberian dalam bentuk barang. Nah, yang kedua ada namanya kenikmatan. Nah, kenikmatan ini adalah pemberian dalam bentuk fasilitas ya, yang mana fasilitas ini diberikan kepada karyawan. Misalkan fasilitas apa? Fasilitas misalkan perusahaan memiliki mobil ya, mobil perusahaan ya. Jadi mobil perusahaannya itu digunakan untuk karyawannya ya, misalkan untuk bisa dibawa pulang seperti itu. Atau enggak misalkan si karyawan diberikan fasilitas rumah dinas ya, disewakan rumah. Ya, atau misalkan juga si karyawannya diberikan fasilitas pengobatan. Nah, ada lagi diberikan fasilitas olahraga misalkan. Nah, itu termasuk kenikmatan namanya ya. Jadi kalau di undang-undang PPh ya, undang-undang pajak penghasilan yang sebelumnya ya, untuk natura dan kenikmatan ini itu bukan termasuk objek pajak. Ya, jadi pihak karyawan yang menerima fasilitas natura dan kenikmatan ini itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di situ disebutkan bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak ya, jadi termasuk penghasilan. Yang mana penghasilan ini dikenakan pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan. Nah, sedangkan apabila misalkan si penerimanya adalah wajib pajak badan, maka tetap juga dikenakan pemotongan, tapi dikenakan pemotongannya PPh pasal 23. Nah, jadi memang ada prinsip pemotongan PPh ya atas natura dan kenikmatan ini. Ya, pertama adalah prinsip dasarnya adalah jika suatu penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan bagi pihak menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut itu dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. Atau istilahnya taxable deductible. Nah, atau jika suatu penghasilan ya itu tidak dapat dikenai pajak penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan biaya tersebut. Atau istilahnya non-taxable, non-deductible. Nah, tapi perlu saya informasikan bahwa nggak semua natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak ya, tapi di aturan di Undang-Undang 7 Nomor 2021 ya, di sini ada 5 jenis ya, 5 jenis natura dan kenikmatan yang mana dikecualikan dari objek pajak. Nah, apa aja? Jadi pertama, misalkan pemberian makanan atau pemberian minuman bagi seluruh pegawai. Ya, misalkan kalau perusahaan memberikan pemberian makanan dan minuman kepada seluruh pegawai ya, itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, yang kedua, ada namanya natura dan kenikmatan yang mana disediakan di daerah tertentu. Nah, di daerah tertentu ini biasanya harus ada penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak ya, harus mengajukan dulu di perusahaan. Nah, yang ketiga, itu ada namanya natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini misalkan ada instansi kementerian terkait ya, yang mana mewajibkan kepada pemberi kerja untuk harus memberikan semacam fasilitas keamanan misalkan, atau fasilitas kesehatan, yang mana sifatnya wajib. Ya, ini memang dikecualikan dari objek pajak. Nah, yang keempat ada namanya natura dan kenikmatan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini biasanya yang diterima oleh ASN seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ada namanya natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, terkait untuk jenis dan batasan tertentu ini, itu diatur lebih lanjut di PMK 66 tahun 2023. Nah, yang mana di PMK 66 ini itu mengatur ya jenis dan batasan tertentu. Salah satunya adalah fasilitas olahraga dari pemberi kerja, yang mana dikecualikan dari objek pajak. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk fasilitas olahraga yang dikenakan pajak nih ya. Yang dikenakan pajak itu misalkan fasilitas olahraga golf, ya, pacuan kuda, balap perahu bermotor, atau olahraga otomotif yang mana diterima oleh pegawai. Nah, ini dikenakan pajak. Nah, tapi selain tadi artinya misalkan kalau pertanyaan dari Bu Yuni ya, Bu Yuni menanyakan fasilitas membership fitness. Nah, ini kan berarti kan ada pengecualian ya, bisa termasuk jenis kenikmatan yang mana dikecualikan dari objek pajak. Tapi ada batasannya, ya, ada batasannya. Batasannya adalah tidak lebih dari 1.500.000 untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, jadi misalkan kalau bisa saya simpulkan untuk fasilitas olahraga misalkan membership fitness yang mana diterima oleh pegawai yang dikecualikan dari objek pajak itu tidak lebih dari 1.500.000 dalam 1 tahun. Jadi misalkan kalau fasilitas membership fitnessnya dibayarkannya 6 juta, ya, maka yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21-nya adalah 4.500.000. Nah, didapat dari mana? 6 juta dikurangi 1.500.000. Nah, inilah objek pajaknya sebesar 4.500.000. Tapi untuk perlakuan biaya fasilitas olahraga membership fitnessnya yang mana diberikan karyawan bisa menjadi beban perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan Bu Yuni seperti itu. Oke, demikian dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Yuni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.